gunung itu kan menyimbolkan Sang Hakarya Jagat atau Gusti Tuhan yang Maha Esa, Gusti sing hanitahaken jagat. Kan simbol gunung itu sendiri kan mengerucut. Jadi memang di Gunung Lawu sendiri memang kan kaitannya dari tadi portal itu tadi gunung yang tua. Maka leluhur-leluhur kita bisa membaca pita rekaman itu bahwa tanah itu bisa kita berdoa di tanah itu, tanah gunung itu termasuk Gunung Lawu sendiri itu bisa sampai langsung ke dimensinya Gusti atau dimensi Maha Gaib. Sabdo palon naya genggong kaget. Lah kowe kok ingkar janji? Apa sing kok yakini kok? Oke, balik lagi di Cicak Kembara. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai dengan Bu Sukana. Telah hadir di sebelah saya Bu Sukana. Berbincang tentang apa? Berbincang mengenai bagaimana mitologi atau cerita atau mitos yang berkembang dari Gunung Lawu. Untuk itu saksikan terus Cicak Kembara. Santai biar nanti pemirsa atau penonton Cicak Kembara TV itu juga akan bisa mengerti bagaimana sebenarnya mitologi dari Gunung Lawu ini. Jadi gimana nih Gus, bisa diceritakan bagaimana asal usul dari atau mitos atau cerita yang berkembang dari Gunung Lawu ini sendiri? Itu gimana? Kalau sebenarnya kalau cerita dari Gunung Lawu itu banyak sih Bang. Yang kalau berdasarkan serat dari kitab Tantu Pagelaran atau kisah-kisah masyarakat, kisah-kisah kuno di era Mojopahit, nama Gunung Lawu itu sudah disebutkan ketika para dewa memindahkan Gunung Semeru atau Gunung Himalaya ke tanah Jawa untuk memaku bumi tanah Jawa. Disebutkan di situ Gunung Katong, Gunung Kamput, Gunung Kawi, Gunung Wilis, terus ada Gunung Kemukus, yang satunya saya lupa. Gunung Katong itu adalah yang sering kita kenal Lawu. Katong kan raja. Yeah. Atau dalam serat Wayang Pustaka Raja Purwa Pakem atau dasar pewayangan Gagrag Surakarta kan juga menyebutkan lakon bedol gunung atau pemindahan gunung itu menyebutkan kata Mahendra, Hardi Mahendra. Mahendra raja gunung yang tertua, gunung yang mengepalai gunung-gunung lain di tanah Jawa. Jadi Lawu ini bisa dikatakan sebagai yang mengetuai gunung-gunung yang ada gitu ya di tanah Jawa ini, atau gimana? Bisa dikatakan seperti itu karena kan beberapa versi seperti kitab Tantu Pagelaran itu, Pustaka Raja, dan juga berdasarkan penuturan dari teman-teman dan juga yang sudah jadi kakak saya, Mas Handi Wiratirta. Dia seorang budayawan dari Bantul, Yogyakarta. Dia bertutur pada saya bahwa ada 7 gunung juga, Ring of Fire yang di tanah Jawa, tapi urutannya juga berbeda karena kan banyak-banyak versi. Kalau penuturannya Kang Mas saya itu yang pertama itu Gunung Jambu, Gunung Lawu sendiri atau Mahendra, terus Gunung Jambu Dipo atau Gunung Slamet, terus Gunung Sindara Sindari, Sindoro Simbing, kemudian Gunung Merapi, Merbabu, terakhir Pawinian atau Gunung Wilis. Ada juga dari penuturan Yayasan Budaya, seorang arkeolog independen lah, arkeolog yang dia
mencari data dari dawuh atau tutur leluhur yang dinyatakan atau difaktakan. Buktinya apa sih? Itu juga mengatakan bahwa Gunung Lawu itu adalah kepala setelah Gunung Mahameru sendiri, kepala yang mengetuai gunung-gunung di tanah Jawa. Kalau dari cerita dan mitos yang berkembang ya Gus ya, Ya. Gunung Lawu ini juga tidak asing dari teman-teman yang sering melakukan pendakian bahwa Ya. Gunung Lawu ini menyimpan aura mistis yang sangat luar biasa gitu. Itu ceritanya sebenarnya bagaimana ini kok bisa, dan memang banyak kejadian yang di Lawu sendiri memang kejadiannya memang dari berbagai narasumber juga, dari berbagai juga kita bisa lihat dari internet juga kejadian-kejadian mistis yang ada di Lawu itu memang ya sangat banyak gitu. Jadi gimana menurut Gus Sukana? Ini pengalaman saya pribadi ya, Bang. Iya. 2019 saya sempat mendaki Januari kalau nggak salah, tahun baru 2019 saya mendaki Gunung Lawu. Di situ saya juga dapat pengalaman mistis. Itu juga menyelamatkan nyawa saya. Jadi ceritanya memang pada waktu itu kan karena waktu itu kan 2019 itu kan juga kebetulan saya ikut proses teater juga. Kan nggak sempat, motor itu nggak sempat saya servis, saya mendaki gunung, turun Gunung Lawu itu, kapas rem, kapas kopling, blong. Saya turun lewat sarangan. Itu bonceng 3. Kalau dinalar dari puncak itu sarangan turun tuh udah nggak selamat. Tapi saya pas turun itu turunnya itu aduh. Naik itu kalau nggak salah itu via Cemoro yang nggak ada tangganya itu. Cemoro Kandang. Ya, naiknya lewat Cemoro Kandang, turun lewat Cemoro Sewu. Pas turun itu saya udah kerasa kan, pas tahun baru itu kan saya sempat doan di atas itu, saya manembah manekung datang Gusti Sang Hakarya Jagat di petilasannya Hargo Dalem niku. Saya sembahyang di situ, saya turun itu saya sudah kerasa kok ada yang rawuh atau ada yang mengikuti. Tapi saya merasakan kok wah positif, ini nggak masalah. Terjadi insiden itu turun sekontar itu kayak ada yang gondeli Mas. Dan alhamdulillah puji Tuhan selamat saya. Jadi memang Gunung Lawu sendiri itu bagi saya itu ada gunung yang unik, karena pertama kali saya naik gunung itu langsung dihadapkan dengan Gunung Lawu. Dan memang di Gunung Lawu itu salah satu portal atau gerbang dimensi terbesar, salah satu gerbang dimensi terbesar yang ada di Nusantara atau di Tanah Jawi, Tanah Jawoto Nusantara ini. Maksudnya dari gerbang atau dimensi yang besar itu gimana Gus? Apakah di situ itu ada sebuah kerajaan atau menjadi pintu masuk atau gimana itu? Kalau dikatakan ada kerajaan Kadewan atau kerajaan para dewa ada. Cuma teman-teman jejak kembara, kalau mohon maaf ngapunten, ini belum bisa diwedarke atau disampaikan banyak orang. Kerajaan apa itu, karena itu masih disimpan untuk nanti oleh para leluhur. Tapi kalau dikatakan portal atau gerbang, memang kan di lereng Gunung Lawu sendiri kan banyak situs-situs percanden, situs-situs kuno. Memang Gunung Lawu sendiri digunakan untuk tempat manekung atau menghadap Gusti Sang Hakarya Jagat, karena titik dimensi cara-caranya kalau di film Marvel itu kan ada yang bumi-bumi yang lain itu loh, universe yang lain lah. Untuk mengakses dimensi-dimensi itu, pintu dimensinya itu paling kuat itu dulu Lawu. Atau mungkin ini akan berhubungan dengan sejarahnya ya Gus ya, kalau bagaimana Lawu ini bisa menjadi, ya itu mempunyai energi yang besar, mempunyai kekuatan mistis yang besar, artinya bisa dikatakan mempunyai sinyal yang kuat untuk manembah itu. Apakah tidak lepas dari
cerita kesejarahannya Gus itu. Ini kembali lagi di portal tadi. Kan di Gunung Lawu ada 3 tempat yang kuno. Candi Ketek, Candi Ceto, Sukuh. Bahkan NASA Amerika itu pernah pada sekitar tahun 2000-an, saya lupa persisnya, itu pernah melihat memoto Candi Sukuh. Itu kayak ada cahaya itu. Lah, kalau dikatakan sejarahnya memang yang tertulis itu sekitar abad 14 yang tertulis di relief atau di Sengkolo Tondromet di Candi Ceto dan Sukuh itu sekitar abad 14 candi itu ditemukan kalau dalam sejarah oleh Brawijaya Agung atau Bre Kertabumi. Tapi berdasarkan mata ketiga saya dan penuturan teman-teman Yayasan Turonggo Seto atau arkeolog independen tadi dan juga penuturan beberapa teman-teman budayawan mengatakan bahwa penglihatannya hampir sama dengan saya bahwa Candi Sukuh Ceto itu yang ditangkap oleh metode retro atau metode kembali ke masa lalu itu 3 Masehi. Bahkan sebelum itu karena Candi Sukuh, Candi Ceto itu mengalami renovasi berulang-ulang dan renovasi terakhir disempurnakan oleh Brawijaya Agung tadi. Yang pertama direnovasi adalah Candi Ceto dulu, baru Candi Sukuh. Jadi bisa dikatakan keberadaan candi-candi itu malah sebelum pada masa Brawijaya. Sebelum, karena kan ini masih menyangkut dengan portal tadi ya Bang. Iya. Kan kalau sistem di Nusantara itu menganut sistem Dharma, ajaran sebelum agama-agama Pranotogomo dari luar masuk ke Nusantara kan menganut ajaran Jawi Dwipa atau Wong Jawoto atau ajaran Dharma yang ibaratnya Trisula Weda, tiga kebenaran, Pranoto Negoro, Pranataning Gusti, Pranataning Bebrayan, Pranataning Gusti, tata hukumnya Tuhan, Pranataning Gusti, tata hukuming negoro, Pranotagara, kemudian Pranoto Bebrayan atau tata hukum manusia. Itu seperti, kan kalau coba jenengan lihat di Google Map, itu kan Candi Ketek, Candi Ceto, Sukuh itu Candi Ketek, Ceto itu kan satu garis, dek. Kemudian di Candi Sukuh itu membentuk seperti segitiga. Jadi itu juga dianut di Mesir kuno. Mesir kuno kan piramid harus 3. Jadi kenapa 3? Manembah, Manekung, Wahyu. Atau secara modernnya itu untuk membuka, menangkap sinyal, penyeimbang sinyal. Kalau dari zaman Jawa kuno sendiri yang sebagai tempat untuk manembah atau berdoa itu di Candi Ketek. Untuk manembah. Kemudian untuk masuknya sinyal itu tadi masuk sinyal ke Jagate Gusti itu di Candi Ketek, membuka pintunya di Candi Ceto. Manekung, kita memohon. Jadi orang dulu itu leluhur kita membedakan ketika menghadap Gusti Sang Hakarya Jagat itu ini waktunya kita memohon atau berterima kasih. Dua tempat itu berbeda. Lah, di Candi Sukuh itu penerimaan wahyunya. Makanya di Candi Sukuh itu Pranoto Bebrayan atau tata kehidupan. Makanya linggayoninya kan linggayoni tua. Maaf, bentuknya seperti kelamin laki-laki yang besar. Terus ada cerita tentang pengeboran Samudra Mantana, ada cerita Kidung Ruat Sudamala, itu kan tata kehidupan. Sedangkan di Candi Ceto sendiri kan dari kata ceto atau terlihat, maka membuka gerbangnya itu di situ. Membuka gerbangnya di situ. Candi-candi yang ada di daerah sekitaran Lawu itu
Tadi ada Candi Ketek, terus ada Candi Sukuh, Ceto. satu lagi Candi Cedok. Itu apakah memang ada kaitannya dengan Gunung Lawu ini sendiri? Apakah ada kaitan khusus atau memang atau gimana ya Gus? Bisa diceritakan? Enggak, hidupkan Ya. dulu. Jadi kalau bukan hanya di Gunung Lawu sih Bang, memang dulu leluhur-leluhur kita kan tadi Tri Sulaweda tadi, atau Trimurti. Kan dari zaman dulu kan gunung, bumi, laut itu kan secara garis itu tidak bisa terpisah. Pasti pusat-pusat peradaban itu atau tempat sekarang yang dikatakan upacara-upacara yang bahkan masih dilestarikan oleh kerajaan yang masih ada di tanah Jawa, misalnya Keraton Kasunanan sendiri itu kan masih ada Maisolawung. Maisolawung di Krendowahono itu kan menghormati bumi. Maisolawung, kemudian kalau di Ngayogyakarta itu masih Keraton Ngayogyakarta masih ada sedekah laut, larungan juga masih ada itu di Gunung Merapi. Jadi memang gunung itu kan menyimbolkan Sang Hakarya Jagat atau Gusti Tuhan yang Maha Esa, Gusti sing hanitahaken jagat. Kan simbol gunung itu sendiri kan mengerucut. Jadi memang di Gunung Lawu sendiri memang kan kaitannya dari tadi portal itu tadi gunung yang tua. Maka leluhur-leluhur kita bisa membaca pita rekaman itu bahwa tanah itu bisa kita berdoa di tanah itu, tanah gunung itu termasuk Gunung Lawu sendiri itu bisa sampai langsung ke dimensinya Gusti atau dimensi Maha Gaib. Jadi bukan hanya di Gunung Lawu sendiri, bahkan banyak di gunung-gunung lain termasuk di Gunung Pawitran atau Gunung Wilis ya juga ya. Gunung Wilis. Itu kan banyak situs-situs Gunung Pawitran itu kalau sedekat Mojokerto itu kan ada gunung yang ada situs mata airnya itu loh, Candi Tetek dan lain, Candi Belahan. Itu kan juga banyak di lereng gunung itu tadi banyak situs-situs tua, candi, punden berundak dan lain sebagainya. Dan di Gunung Lawu pun yang baru ditemukan itu kan 3 itu tadi sama Pelanggatan. Sebenarnya masih banyak yang belum ditemukan. Artinya apakah memang ada hubungan spiritualis itu loh Gus? Kalau dari ketiga candi ini dan keberadaan Gunung Lawu sendiri. Masih sangat ada. Saya kata Gus. Ibaratnya kan gunung itu kan sebagai medianya yang diciptakan oleh Sang Hakarya Jagat tadi yang sudah diberikan kepada manusia kita. Lah manusia sendiri kan membangun tempat untuk menyempurnakan medianya niku. Ibaratnya kan HP niku kan di dalam HP kan ada chip, ada lain sebagainya kan. Manusialah yang merakit itu sendiri untuk supaya manekung, manembah turunnya wahyu. Tapi bisa dikatakan pada zaman dulu itu menjadi tempat atau sarana untuk berdoa gitu ya, keberadaan candi-candi ini. Sarana berdoa ya, tapi dibagi menjadi 3 niku tadi, manembah, manekung, wahyu, atau memohon, bersyukur dan menerima pewahyuan. Kalau dari salah satu sumber itu mengatakan Gus, kalau di Gunung Lawu itu dia kan di puncaknya di Argo Dalem. Nggih, Argo Dalem. Argo Dumilah. Itu katanya banyak apa ya? Mitos atau cerita yang beredar bahwa disitulah tempat pada saat moksonya Brawijaya kelima. Itu apakah betul atau gimana ceritanya? Kalau moksanya mboten teng mriku. Kalau moksanya beliau yang pernah naik di Gunung Lawu itu ada 2 Brawijaya.
Satu Bre Kertabumi, yang kedua adalah Girindrawardana. Kalau Bre Kertabumi sendiri, beliau sendiri ketika kula menemui beliau enggan untuk mengatakan atau bukan sengaja, memang belum ibaratnya ini dipublis ini belum tepat tempat muksanya beliau. Tapi kalau Girindrawardana sendiri muksanya di Pantai Ngubaran. Dan kan di Gunung Lawu itu ada Mbah Lawu, Sunan Lawu. Itu gimana ya, beliau itu ibaratnya salah satu sesepuh di era Islam awal. Jadi ceritanya niku ketika Brawijaya dari tanah Blambangan kembali ke Mojopahit untuk bertahta sebentar, ketika insiden Sabdo Palonoyo Genggong itu atau perebutan wahyu tanah Jawa antara Nun Sewu Demak dan Mojopahit, Brawijaya dari Blambangan sempat ke Mojopahit, tapi beliau nggak kuat tahta di situ, cuma sekitar 3 minggu. Kemudian beliau merasa bahwa sudah waktunya untuk menghadap Sang Hakarya Jagat. Beliau berjalan dari timur ke barat, meninggalkan tapak tilas termasuk di Alas Ketonggo Ngawi sampai naik ke Gunung Lawu. Di Gunung Lawu beliau bertemu Mbah Lawu. Lah, Mbah Lawu sendiri pun saya pribadi belum mengetahui siapa sebenarnya Mbah Lawu. Cuma karena beliau dalam tataran pranoto agama itu juga mumpuni, beliau juga dalam tataran kehidupan mumpuni, bisa dikatakan mungkin setataran Wiku atau di atas Brahmana, mungkin nih, mungkin. Sehingga para wali pada waktu menyebutnya dengan gelar Sunan, atau Sunan kan bukan gelar tertentu tapi nama kehormatan, jadi Sunan Lawu. Lah, ketika Brawijaya Agung itu bertemu dengan Sunan Lawu itu, karena dia mengetahui Brawijaya Agung itu sudah sempurna, karena Brawijaya Agung itu dia menguasai Siwa Buddha, ilmu terdalam dari intisari Siwa Buddha, intisari terdalam spiritual dari Tantra Bhairawa, intisari spiritual dari Jawa kuno,